Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Natalia. Apa kabar keadaan kalian semua? Harapannya semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang triase. Buat teman-teman yang pernah ke rumah sakit, khususnya di ruangan instalasi gawat darurat atau IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis yang berwarna-warni, dan garis-garis ini biasanya diletakkan di lantai IGD. Seperti ini ya garisnya. Garis-garis itulah yang disebut dengan triase. Nah, apa sih sebenarnya triase itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jadi, triase ini merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya trauma atau penyakit, serta kecepatan dalam penanganan atau pemindahan. Nah, apa sih tujuan dilakukan dari tindakan triase ini? Nah, tujuannya itu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal. Jadi, sebagai garda utama dalam pemilahan korban gawat darurat. Jadi, pemilahannya ini juga harus berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medisnya akan melakukan penilaian. Jadi penilaian awal. Nah, penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Nah, jadi apa yang dinilai? Jadi yang dinilai di sini adalah yang pertama itu airway. Nah, airway di sini yang dinilai adalah kepatenan jalan nafasnya, ada tidak sumbatan jalan nafasnya. Dan yang kedua adalah breathing. Breathing di sini adalah status pernafasannya. Dan yang ketiga yang dinilai adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi di sini dengan dilihat ada tidak perdarahan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah disability. Nah, disability ini yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Jadi sampai saat ini belum ada standar nasional baku untuk triase. Nah, metode triase yang banyak dipakai itu baik di lapangan ataupun di rumah sakit. Nah, di lapangan ini biasanya penanganan untuk korban massal seperti bencana alam. Nah, itu yang digunakan adalah Simple Triage and Rapid Treatment atau STAR. Jadi, STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya tunjukkan gambarnya di awal video. Jadi warna di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, dan yang keempat itu adalah warna hitam. Untuk labelisasi yang warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien itu harus memerlukan tindakan segera. Misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Terus yang kedua, misalnya pasien dengan gagal nafas, ataupun pasien dengan perdarahan hebat. Jadi pasien-pasien dengan kondisi seperti itu masuk sebagai prioritas utama dengan labelisasi yang warna merah. Jadi pasien ini adalah kondisi yang gawat darurat. Nah, untuk pasien yang masuk dengan labelisasi warna kuning merupakan prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Jadi pasien di sini adalah kondisi pasien yang gawat tetapi tidak darurat. Misalnya pasien-pasien dengan patah tulang besar, pasien-pasien fraktur misalnya. Terus pasien-pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajatnya itu yaitu derajat 2 dan derajat 3. Atau pasien-pasien dengan trauma torak atau pasien dengan luka tusukan. Nah, untuk labelisasi warna hijau
itu dikatakan sebagai prioritas ketiga. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Jadi keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa, tetapi memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien dengan kondisi seperti apa yang masuk dengan labelisasi hijau? Misalnya, pasien cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasinya itu secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau brankar. Atau juga pasien dengan luka bakar. Nah, luka bakar di sini luka bakarnya itu dengan derajat 1. Bisa juga pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Untuk labelisasi hitam itu masuk dalam kategori prioritas keempat. Nah, kenapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien-pasien dengan kondisi seperti apakah yang masuk dengan labelisasi hitam? Misalnya, pasien yang sudah meninggal, ataukah pasien dengan kondisi kritis di mana kesempatan atau peluang untuk hidupnya itu sangat sedikit, ataukah pasien-pasien dengan gejala dan tanda klinis yang ringan, misalnya pasien yang batuk flu biasa seperti itu. Jadi pasien-pasien itu masuk dengan labelisasi hitam dan merupakan prioritas keempat untuk penanganannya.